Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali membawakan episode kedua terkait tanya jawab tentang India atau yang biasa kita sebut biasanya question and answer. Oke, jadi memang pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya pada saat di YouTube Community kemarin saya memposting terkait silahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan terpaksa saya buat beberapa episode, dan ini adalah episode kedua terkait question and answer. Saat ini saya sedang berada di kamar saya di kampus Jawaharlal Nehru University. Ini bisa dilihat kamar saya, teman-teman. Ini tempat tidur saya langsung. Dan ini meja belajar saya dan ada jendelanya juga. Di laptop ini saya melihat beberapa pertanyaan teman-teman. Oke. Jadi mari kita mulai untuk sesi kali ini. Oh, mohon maaf, ini agak sedikit kurang rata. Nah, kayak gini ya. Oke, saya mendapatkan pertanyaan dari Radianto CK. Apa benar orang India kalau ngomong itu to the point banget? Jadi memang kebudayaan orang India salah satu yang saya sukai adalah mereka kalau tidak suka itu suka langsung menyampaikan di depan, tidak disimpan di dalam hati seperti kebanyakannya orang Indonesia. Jadi intinya kalau mereka marah, kalau mereka nggak suka, mereka akan langsung sampaikan di depan, pecah gitu ya. Tapi setelah itu gitu ya, tidak ada lagi yang disimpan ataupun yang dipendam. Itu salah satu sifat mereka kebanyakan, sehingga mereka bisa dikatakan ya orangnya langsung menyampaikan sesuatu langsung pada uh, poinnya. Yang selanjutnya ada Novita Lamusu. Saya mau tanya tentang budaya di India, apakah sama seperti yang ada di film-film India atau beda, seperti menari, menyanyi? Yang jelas orang India itu suka menyanyi, teman-teman. Dan pada saat saya hanya bisa melihat itu menari pada saat kebanyakan, yaitu pada saat pernikahan ya. Itu istilahnya menarinya nggak seperti menari di film-film teratur. Habis itu ada yang di tengah aktor utamanya atau pengantinnya. Habis itu nanti yang di belakang joget-jogetnya itu apa ya, teratur kayak di film-film. Nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jadi ya mereka ya joget-joget aja gitu, nggak beraturan. Yang saya lihat seperti itu. Jadi ya namanya film ya. Ya seperti itulah gitu ya. Kalau film itu ya banyaknya ya cuman cuman di film, nggak di realitasnya. Oke, kita langsung ke Areli Peren. Bang, saya mau tanya, apa fakta-fakta perbedaan kehidupan orang biasa dengan para artis India? Semoga dijawab. Makasih, Bang. Fakta-fakta perbedaan kehidupan orang biasa dengan artis di India ya. Kalau artis kan hidupnya mewah ya, dan tentunya sudah sangat terkenal. Ya kalau orang biasa ya begitulah kayak kita di Indonesia ya. Cuman karena mayoritas ataupun populasi penduduk di sini sangat besar, 1,3 miliar, terbesar setelah China, sehingga ya kalau ada artis mereka ya ini ya dikerubutin gitu ya. Dan para artis biasanya memiliki bodyguard seperti itu. Selebihnya saya kurang tahu terkait fakta karena saya bukan penyuka apa ya, pengikut berita Bollywood gitu ya. Selanjutnya dari Saga Gatra. Assalamualaikum. Satu, kain sari itu terbuat dari apa? Kenapa sering dipakai di acara-acara? Apakah kain sari ada kastanya juga? Itu pertanyaan pertama. Ya kain sari itu banyak ya, terbuat dari sutra, terbuat dari katun gitu ya. Dan memang untuk pakaian khas sari ini untuk orang India Utara biasanya dipakai pada saat acara-acara formal, mulai dari pernikahan ya ataupun perkawinan, sampai profesor saya pun biasanya kalau konferensi menggunakan sari. Apakah kain sari ada kastanya? Ya nggak ada kastanya sebenarnya, cuman memang harganya ada, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling atas jutaan rupiah, itu ada seperti itu ya.
Dan jelasin kok kasta masih berlaku banget gitu. Apakah kasta yang ada batasan dengan kasta bawah atau masih ada toleransi atau bagaimana? Apakah kasta yang atas ada batasan dengan kasta yang bawah atau ada toleransi atau bagaimana? Begini, kalau di kota besar seperti New Delhi, untuk praktek kasta sudah tidak terlihat secara langsung, tetapi bisa jadi secara tidak langsung ada seperti itu ya. Tapi kalau di perdesaan konon katanya masih cukup kental batasan antara kasta tinggi dan kasta rendah. Misalnya kasta tinggi nggak bakal memiliki tempat minum ataupun sumber air minum yang sama dengan kasta rendah. Kasta tinggi nggak bisa kena yang namanya bayangan dari kasta rendah. Kasta rendah misalnya tidak bisa menyiapkan ataupun membuat makanan untuk kasta tinggi. Itu konon katanya masih berlaku di perdesaan seperti itu ya. Tapi kalau di kota besar seperti New Delhi sudah sedikit mulai istilahnya tersamarkan seperti itu. Walaupun secara tidak langsung kadang dalam hal pekerjaan ya orang kasta tinggi pasti lebih mengedepankan orang kasta tinggi juga yang untuk direkrut. Konon katanya seperti itu ya. 2, enak atau tidak enaknya kuliah di India bagaimanakah dari segi budaya, orangnya, makanannya dan lain-lain. Ya kalau dari segi budaya, waktu pertama kali memang dari segi makanan ya saya hanya terkejut karena makanan di sini vegetarian alias tanpa daging, sedangkan kita kalau makan harus ada lauknya yaitu daging minimal telur seperti itu. Dan waktu kuliah itu bahasa Inggris gitu ya, logat ataupun pengucapan bahasa Inggris orang India berbeda dengan yang ada kita temui di orang-orang barat seperti di Inggris ataupun Amerika. Itu butuh penyesuaian saya sekitar 2-3 bulan. Ya dari segi budaya mereka sedikit kurang apa ya ya kadang urusan birokrasi lambat gitu ya. Ya seperti itulah, kita uji kesabaran kita gitu ya. 3, hal apa yang kakak kagumkan hidup di India yang tidak ada dan tidak merasakan di Indonesia. Ya kalau di India saya merasakan masyarakat masih banyak yang sederhana gitu ya. Ada yang masih pakai sepeda, ada yang masih bawa makanan dari rumah ke kantor seperti itu. Dan tingkat kekeluargaan mereka sangat kuat seperti itu. Jadi hal-hal yang masa lalu Indonesia tuh masih bisa kita temui di sini. Harga-harga juga untuk barang juga, biaya hidup maksudnya itu di kota Delhi ini juga terbilang murah, apalagi saya tinggal di asrama, bisa lihat video saya tentang asrama saya. Dan teknologinya ya jauh mereka di atas Indonesia. Buktinya apa ya? Buktinya aplikasi-aplikasi gitu ya. Baik itu pengembangan aplikasi gitu ya, itu kebanyakan di India, di Bangalore, di Silicon Valley-nya India. Gojek aja di sana gitu loh untuk pengembangan aplikasi dan database. Dan yang India sudah menerbangkan yang namanya roket ke luar angkasa, kita cuma nitip satelit aja. Ya itu luar biasa bagi saya. Jadi kita, dan juga untuk buku ya itu luar biasa murah di sini teman-teman, khususnya untuk para mahasiswa dan penerbit luar negeri seperti Oxford, Palgrave Macmillan dan Penguin dan lain-lainnya itu sudah ada di sini, dan itu dengan harga India ataupun Asia Selatan yang murah. Dari Andretan, apakah krisis air bersih di India masih berlangsung hingga sekarang? Ya kalau kita lihat sih, kalau di Delhi sejauh ini saya tidak ada ya, cuman kadang memang air itu bisa mati bisa hidup seperti itu. Konon katanya seperti itu yang saya dengarkan, dan mungkin di daerah lain itu memang terjadi seperti itu. Sehingga krisis air mungkin sejauh ini sih tidak terlalu banyak ya diberitakan saat ini ya, per Februari 2019 seperti itu. Jadi ya masih bisa dikatakan cukup aman walaupun kadang mati hidup. Dari Hasna Alimah, assalamualaikum kakak, menurut kakak orang India itu sifatnya kayak gimana, tanggapannya diminta di mata cowok India melihat cewek Indonesia, terima kasih. Mungkin saya lihat ya cowok India itu sangat pinter ngerayu, pendekatannya luar biasa gitu ya, janji-janjinya manis seperti itu. Jadi hati-hati gitu, ada yang benar-benar baik tapi ada juga yang hanya memanfaatkan saja. Mereka mungkin melihat cewek Indonesia lebih terbuka, lebih mengekspos dirinya daripada cewek-cewek India seperti itu. Walaupun ada juga cewek India yang mengekspos, tapi kebudayaan seperti ini misalnya ambil foto taruh di Instagram,
taruh di Facebook untuk cewek Indonesia dibanding cewek India gitu ya, masih lebih banyak mengekspos cewek Indonesia daripada cewek India seperti itu, sehingga mereka mungkin melihat wah ini ya bisalah mungkin diajak entah apa gitu ya, temen ya, pacar atau sampai menikah. Dari Endin Syamsuddin, Mas Agus vlog dong dengan cewek India, thank you ya. Kalau ada kesempatan nanti saya vlog. Jujur saya tidak terlalu dekat dengan perempuan di India teman-teman, hanya sekedar teman saja gitu ya. Jadi kalau lewat ya ketemu ya hello, say hello seperti itu. Ini hanya seperti itu ya, kalau ada kesempatan nanti ya. Ari Channel, assalamualaikum, saya pernah ke India tahun 2015 ke India Gate di Delhi dan Samar Red Killa yang dekat dengan Red Masjid. Kalau nggak salah itu termasuk bangunan apa ya? Jadi kalau India Gate itu bangunan itu seperti Monas ya, monumen nasional mereka. Di sana ada sekitar 75.000 nama pejuang yang jatuh ya pada Perang Dunia Pertama, karena waktu itu India mendukung Inggris gitu ya, serdadunya ya. Jadi India Gate itu benar-benar berada di pusat kota dan itu peninggalan Inggris ya, monumen untuk mengenang pejuang yang jatuh. Adapun seperti Red Killa ataupun Jama Masjid gitu ya, itu peninggalan kerajaan Mughal, kerajaan Islam. Jadi sebelum British datang ataupun Inggris datang menjajah India, sebelumnya India itu berada di kekuasaan kerajaan Islam yaitu Mughal. Alfifiah, perbedaan budaya atau istiadat antara India dan Indonesia yang kakak kaget saat pertama kali ke India apa kakak? Ya ini ya, kalau di sini ya waktu itu saya turun dari bandara, saya kaget aja orang India tidak sehalus, tidak sesopan gitu ya. Karena mereka punya standar kehalusan, punya standar kesopanan yang bisa dikatakan tersendiri ya. Maksudnya ya cenderung lebih kasar seperti itu. Selanjutnya ya cara mengendaranya juga tidak sesmooth tidak sehalus orang Indonesia ya, kayak gitulah istilahnya ya, mereka cenderung lebih kasar sih seperti itu. Dan secara makanan ya mereka vegetarian ya, kebanyakan khususnya di asrama saya gitu ya. Jadi saya waktu itu benar-benar menyesuaikan cara makan gitu ya, tanpa lauk ya, tanpa ada daging gitu ya. Oke, selanjutnya Saifullah Mulmaina, kenapa pilih India padahal India negara berkembang? Kenapa nggak milih Jepang, Korea dan lain-lain? Mohon jawabannya Mas. India ini sebenarnya memang betul negara berkembang, cuman negara berkembang yang bercampur dua hal yang paradoks. India itu negara yang teknologinya maju, tapi dia juga punya teknologi yang sangat tradisional. India itu dimana orang yang paling kaya gitu ya, salah satu orang paling kaya di dunia ada di sini, tapi orang yang paling miskin daripada di Afrika pun ada di sini. Jadi saya tidak bisa memukul rata India ini negara miskin, nggak bisa juga. India ini negara terbelakang, ternyata enggak. Nerbangin roket, kita belum nerbangin roket. Nuklir, tenaga nuklir India juga sudah punya, kita belum punya gitu. Jadi ya akhirnya saya secara studi pun kenapa saya nggak milih Jepang, Korea dan lain-lainnya, karena saya berpikir kenapa nggak kuliah di India aja. Apalagi saya biaya sendiri dan biayanya sangat terjangkau, bisa lihat di video saya, dan terjangkau dan berkualitas. Kalau saya kuliah di Australia, naudzubillah ya, mahal banget kalau untuk biaya sendiri. Dan kalaupun saya nggak di India, mungkin saya sudah tidak seperti ini. Jadi itu ya. Jadi dan saya pun jadi makhluk langka gitu. Ahli di bidang India kan cukup langka di Indonesia karena orang kita kan masih underestimate terhadap India. Dari Rara Umami, apa masih para istri di India pakai sindur di kesehariannya? Ya masih. Tapi ada juga para istri yang mungkin sudah modern ataupun keluarga yang sudah modern tidak menggunakannya lagi. Dari Silviana Meilatifa, saya suka makanan India karena banyak rempah-rempahnya. Saking sukanya saya sama masakan India, saya ingin langsung berkunjung ke negaranya untuk liburan sekaligus kulineran. Tapi masalahnya India terkenal dengan street food yang jorok, sedangkan saya paling tidak bisa makan makanan yang sembarangan cara mengolahnya dan menyajikannya. Apakah di India sulit mencari street food yang higienis? Dan mengingat setiap saya lihat street food India memang kebanyakan jorok.
Ya kalau street food yang langsung di pinggir jalan itu ya memang bisa dikatakan tingkat kehigienisannya itu kurang bagus, sehingga kalau bisa cari yang rumah makan yang benar-benar layak ya, rumah makan yang layak untuk dikunjungi. Nah, caranya gimana? Caranya sebaiknya ketik aja the best food in Delhi gitu ya. Nanti atau the best street food in Delhi, nanti dia akan memberikan istilahnya informasi di mana tempat ataupun warung makan ataupun restoran, semi restoran yang menyediakan street food ala India dengan harga yang terjangkau ya. Saya juga nggak bisa kalau makan seperti ini. Mauludin, asli mana mas? Wah, saya asli Kalimantan Selatan, jadi saya tinggal di Martapura. Saya orang Banjar ya, jadi amun pian ada yang bisa bahasa Banjar ya silahkan kita bisa berbahasa Banjar. Ulun pian ikam. Randy S, kenapa setiap ngevlog orang India kelihatan cuek? Ya kayak gitu memang karakter orang India. Saking banyaknya tuh populasi orang India gitu ya. Ya mereka akhirnya ya masa bodoh dengan hal-hal yang ada. Sehingga saya pun mau ngevlog pun enak gitu loh. Karena mereka ya masa bodoh gitu ya, karena emang itu udah menjadi karakter mereka gitu ya. Yang selanjutnya dari Milati Amalia, apa sisi positifnya India atau sesuatu yang membuat India lebih menarik, nyaman ditinggali? Sebenarnya India dengan Indonesia ya, untuk tinggal ya, saya masih jauh memilih Indonesia. Apalagi di Delhi ya, kalau karena masalah debunya, masalah polusinya, masalah orangnya, cara mengemudinya, mau tempat bermain sulit, rumah pun juga sempit gitu ya. Ya orang India malah pengen keluar gitu loh. Tapi kalau hal apa yang bisa membuat kita nyaman tinggal di India ya, mungkin ya harganya terjangkau untuk di Delhi, mungkin ya untuk makan, sandang, pangan, papan, maksudnya makanan, pakaian gitu ya. Kalau kita bisa cari pinter, kalau kita bisa cari yang murah gitu ya, pinter-pinter cari yang murah ya, itu bisa ya nyaman untuk ditinggali gitu ya. Tapi dalam jangka waktu panjang saya nggak bisa, apalagi musim panasnya panas banget sampai 47 derajat Celcius, musim dinginnya dingin banget sampai 4 atau 5 derajat Celcius. Memang paling enak di Indonesia deh. Ya, salah satunya juga peninggalan-peninggalan banyak di sini dan hal-hal unik maksudnya. Oke, Kami Q, My Q. Ada beberapa pertanyaan nih. Satu, Mas Agus pernah bilang kalau jumlah pria di India jauh lebih banyak dari wanita. Tentu hal tersebut menjadi masalah psikologis. Apakah jadinya kaum gay, homoseksual menjadi meningkat di India? Ya, sepertinya meningkat. Dan pemerintah juga perlahan sudah mulai melegalkan LGBT secara perundang-undangan. Itu ya, saya jawab langsung ya. Nomor 2, industri perfilman Bollywood termasuk maju dibanding negara lain. Oh, betul. Indonesia kalah jauh. Hal ini pasti membutuhkan banyak pekerja, baik artis maupun pekerja di belakang layar. Sementara menurut Mas Agus banyak wanita India yang masih di rumah, betul, dan tidak diizinkan bekerja. Iya, betul, apalagi yang udah menikah ya, mereka biasanya mengabdi terhadap keluarga. Apakah untuk bidang industri perfilman ada pengecualian? Ya, ada saja. Kalau keluarganya itu terbuka ataupun menganggap wah ini bisa jadi penghasilan nih, anak saya yang perempuan istilahnya menjadi artis gitu ya, biasanya ya mereka dengan berbangga gitu ya, ya silahkan gitu. Tapi kan nggak semua orang jadi artis gitu loh. Semacam kebanggaan keluarga jika anggota keluarganya menjadi artis. Ya, betul. Jika masyarakat India masih diklasifikasikan berdasarkan kasta, apakah rasisme juga kental di sana? Ya, rasisme dari segi kasta gitu ya, itu masih terjadi, entah itu di kota ataupun di perdesaan. Kalau di kota memang sedikit tersamar. Dan rasisme terhadap orang seperti kita, kadang kita dikira orang Manipur.
Orang Manipur itu adalah orang yang tinggal dekat perbatasan Burma ya. Jadi kalau di sebelah timur India itu ada Burma, dan orang-orang di daerah situ yang masih dalam wilayah India wajahnya seperti kita. Kalau mereka nggak kenal dan mereka orangnya rasis, biasanya mereka menganggap kita orang Manipur dan dianggap masyarakat kelas 3 seperti itu. Tapi alhamdulillah saya ya tidak sering ya, jarang banget menemukan hal ini ya. 4, mungkin ini menjadi pertanyaan konyol, seberapa halus sih sinetron-sinetron India dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari? Ini saya agak sulit ya menjawab, tapi yang jelas kalau kayak joget-joget seperti yang saya jawab pertanyaan sebelumnya ya, joget-joget itu rapi kayak di film-film itu yang nggak ada seperti itu, sambil nyanyi-nyanyi yang nggak ada gitu ya. Wanita bekerja, menyanyi dan menari di pesta, ya di pesta ada. Janda diasingkan saya belum tahu ya, belum pernah melihat. Menantu dibakar hidup-hidup karena mahar yang dirasa kurang. Nah, kalau ini terjadi biasanya menantu ini kalau menikahnya di luar kasta seperti itu. Jadi mereka tuh kalau menikah harus sesama kasta dan itu dijodohkan oleh keluarga mereka seperti itu. Kalau keluarganya nggak terima si cewek ini nikah sama yang di luar kasta, biasanya bisa digantung, bisa dibakar hidup-hidup. Dan kalau dowry-nya ya, jadi di sini yang ngasih bisa dikatakan mahar itu adalah perempuan teman-teman untuk India Utara ya, dan itu ngasih dowry-nya harus banyak ya. Saya kurang tahu ya kalau sampai dibakar kalau dowry-nya ataupun maharnya kurang dari yang perempuan, tapi itu bisa terjadi. Dari Wanda, kisah perjalanan ke India awalnya bagaimana? Ya, saya jadi ingin studi setelah S1 gitu ya. Saya daftar kedua, pertama di UGM Gajah Mada di Yogyakarta, mengambil ilmu HIS 2. Yang kedua saya juga daftar di Jawaharlal Nehru University di New Delhi, kampus saya sekarang. Ternyata kenapa saya bisa ke India gitu ya, karena itu inspirasi dari dosen saya. Akhirnya saya mendaftar kedua itu di UGM sama di JNU. Kalau anak HI kan sebaiknya kuliah di luar ya. Ya kalau anak hubungan internasional maksudnya. Kalau nggak keluar negeri ya apa yang kita tahu tentang luar kalau hanya dari bacaan aja ataupun video saja. Akhirnya JNU ngasih saya opsi gitu ya. Maksudnya menerima saya lebih pertama gitu ya, mengabari saya menerima lebih pertama. Ya alhamdulillah akhirnya saya ambil gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun kalau nggak salah ini malah. 5 tahun lebih lah. 0809, apakah ada jurusan keolahragaan seperti di Indonesia, di India? Saya kurang tahu ya, tapi kalau orang yang ingin jadi atlet, mereka ya fokus di bidang mereka masing-masing gitu ya. Kita punya, saya kurang tahu untuk jurusan ini di kampus saya nggak ada. Tapi kalau misalnya ingin jadi atlet ya mereka biasanya mendalami olahraga mereka masing-masing. Misalnya badminton, pelatih Indonesia kita banyak yang kesini ya, dan mereka ngelatih anak-anak kecil yang ingin menjadi atlet badminton. Indriani KW, gimana sifat cowok-cowok India? Tadi sudah saya jelaskan ya, rayuannya maut ya, janjinya manis. Kalau dia orang baik alhamdulillah, kalau nggak baik hati-hati seperti itu, jangan sampai terperangkap gitu ya. Risa Rosidah, Bang, bismillah Bang, kebetulan saya jurusan sosiologi dan tertarik dengan kehidupan sosial dan budaya antar perempuan dan laki-laki. Pertanyaannya, 1. Ingin diperluas lagi bahasan kehidupan sosial baik perempuan maupun laki-laki di India setelah video kemarin terkait perempuan di India. Kebetulan di FB saya banyak sekali berteman dengan laki-laki dan perempuan India. Terus ada perbedaan mencolok antara perempuan dan laki-laki. Perempuan India lebih pasif interaksinya di dunia maya. Mungkin dunia realitas demikian. Ya iya, mereka juga kalau untuk perempuan di Delhi sih sudah mulai ya. Tapi sebenarnya dalam budaya India itu cowok cewek tuh salaman tuh sebenarnya nggak etis sebenarnya, teman-teman. Dan kalau perempuan itu mudah dipegang, mudah di apa gitu ya, mudah dipegang, mudah dipeluk, mudah dicium, itu dianggap oleh masyarakat sebagai perempuan dan mohon maaf ya, murahan seperti itu ya, sehingga memang jarang seperti itu. Bahkan
foto aja mesti tertutup. Sampai-sampai saya jika nanya ke salah satu teman orang India laki-laki, kalau nanya ke perempuan segan. Karena kebetulan teman saya ini bikin status di WA foto selfie bareng saudara-saudara perempuannya dan muka ditutup emoji ya, emot, kecuali anak kecil perempuan ya, seperti itu. Apalagi biasanya yang muslim ya. Dan jawabannya nggak jelas, cuman bilang nggak boleh aja. Padahal maksud saya ingin tahu kenapa menjadi latar belakang mereka seperti itu, karena apakah budaya, agama, atau apa. Kalau dia muslim kemungkinan besar memang dari keluarganya memang kuat Islamnya gitu ya, melarang untuk secara langsung wajah perempuan yang sudah dewasa untuk diposting gitu. Tapi ada juga yang oke. Tapi memang berjiwa bermedia sosialnya memang masih lebih rendah gitu ya untuk mengekspos dirinya untuk perempuan India, baik itu Hindu maupun Muslim, khususnya yang Muslim ya. Jadi seperti itu, entah itu budaya ataupun agama. Tapi memang perempuan di sini memang lebih tertutup sedikit ketimbang laki-laki yang aktif di dunia maya. Nah, kalau laki-lakinya terlihat bersahabat erat sekali banget sama teman-teman laki-lakinya, ya iyalah ya karena laki-laki ya seperti itulah istilahnya, mereka bebas ya. Dua hal yang bikin saya tertarik sama orang-orang itu, mereka tetap bertahan sama budayanya sampai sekarang. Salah satunya pakai baju sari. Gimana sih mereka bisa mempertahankan budaya mereka? Terima kasih, semoga sukses terus, jazakallah. Oke, jadi memang sari itu sudah menjadi budaya yang sangat erat ya dalam kehidupan warga India, dan bisa saya katakan itu terus berkembang dengan dari tradisional menjadi modern dan semakin indah, semakin cantik, sehingga orang India saya yakin tidak akan meninggalkannya, karena ini merupakan warisan pakaian yang sangat indah ya, bernilai tradisi dan juga mengikuti zaman, dan corak-coraknya pun semakin indah ya. Jadi ya itulah mungkin mereka dari segi budaya dan dari segi modis pun juga masuk gitu, sehingga masih bisa bertahan sampai sekarang. Dari Lucy Sri Martani, wah udah hampir setengah jam nih, 26 menit ya, sabar ya teman-teman. Kak, share dong cara agar bisa dapat beasiswa kuliah di India gimana ya. Jujur saya biaya sendiri, jadi saya kuliah dengan biaya sendiri ya, alhamdulillah. Kalau pengen kuliah di India dengan beasiswa, daftarlah beasiswa ICCR ya, beasiswa ICCR. Tulis di Google ICCR, ICCR scholarship itu biasanya dibuka di setiap awal tahun. Ini bulan Februari masih buka sampai sekarang. Erika Nurhansyah, Kang Agus, berapa suhu terendah dan tertinggi di sana? Kalau Delhi tertinggi sampai 47, kebayangkan panasnya seperti apa, apalagi bulan puasa. Kalau itu tertinggi. Kalau terendah musim dingin di Delhi bisa sampai 45 derajat Celcius. Serafena Hausufa, waalaikumsalam Mas Agus, sehat selalu, sukses selalu. Mas, aku mau tanya, kehidupan atau kebiasaan hidup di Hyderabad samakah dengan New Delhi atau berbeda? Saya belum pernah ke Hyderabad, tapi saya dengar di Hyderabad banyak muslim. Kurang lebih mungkin sama aja, kurang lebih, tebak-tebakan saya. Arul Edu, waalaikumsalam. Oh iya, tingkat kriminalitas tinggi atau enggak? Kalau tingkat kriminalitas sama aja kayaknya dengan di Indonesia ya. Mungkin karena jumlah populasinya banyak, mungkin bisa lebih banyak seperti itu daripada di Indonesia. Namun alhamdulillah saya belum pernah kehilangan motor, belum pernah kehilangan HP. Walaupun teman saya ada kehilangan HP, kehilangan laptop seperti ya. Pemerkosaan biasanya yang banyak gitu ya, pelecehan seksual biasanya yang banyak di sini terjadi. Kapten 14, kenapa para selebriti Bollywood lebih banyak memilih tinggal di Mumbai daripada Delhi, Mas Agus? Dan apa perbedaan yang signifikan antara New Delhi dan Mumbai? Ya, perbedaan signifikan, New Delhi adalah ibu kota negara, ibu kota pemerintahan, sehingga di Delhi hanya sifatnya adalah perkantoran pemerintah saja. Jarang sekali ada yang namanya pusat bisnis. Kalau di Jakarta kan digabung, pusat ekonomi, pusat pemerintahan. Nah, kalau di Mumbai itu memang fokus ke pusat ekonomi, termasuk Bollywood di sana, sehingga banyak artis tinggal di Mumbai. Mas, tolong kasih tahu tempat kuliah Mas ya. Tempat kuliah saya yaitu di Jawaharlal Nehru University di New Delhi. Oke.
Alhamdulillah sudah selesai untuk question and answer pada episode kali ini. Semoga saja nanti pertanyaan selanjutnya bisa saya tampung di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya sampai hampir 30 menit, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.